Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bina Ramadava. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi terkait kependudukan untuk mata kuliah kependudukan. Yang pertama yaitu review materi 1 terkait pengantar kependudukan. Nah, sebelum mengetahui apa itu ilmu kependudukan, ada beberapa perbedaan terkait ilmu kependudukan dan juga demografi. Di antaranya demografi itu lebih menekankan studinya pada proses demografi. Ahli demografi itu lebih mempelajari struktur penduduk untuk dapat lebih memahami proses demografi, misalnya menganalisis fertilitas penduduk di suatu daerah, dan nantinya juga dapat mengetahui adanya jumlah pasangan usia subur. Adapun demografi menghasilkan teknik-teknik untuk menghitung data kependudukan, model-model formal, kelihatan sangat menakjubkan, tapi belum mampu menjawab latar belakang bagaimana hal tersebut terjadi. Demografi juga dapat diartikan secara sempit dan luas, yang mana kebanyakan itu lebih merujuk pada statistik dari data penduduk itu sendiri. Lalu apa itu ilmu kependudukan? Ilmu kependudukan ini merupakan penghubung antara penduduk dengan sistem sosial dengan harapan dapat memecahkan pertanyaan dasar dan menambah pengertian ataupun memahami terhadap masyarakat melalui proses analisis kependudukan. Population Studies atau studi kependudukan berhubungan dengan analisis data kependudukan yang hasilnya di dalam penerapannya itu untuk cabang ilmu yang lain seperti urbanisasi, ketenaga kerjaan, dan juga distribusi pendapatan. Berikut merupakan ruang lingkup dari ilmu kependudukan. Ada beberapa tipe studi ilmu kependudukan itu sendiri, yang mana tipe studi pertama itu adalah demografi formal, yang memiliki beberapa variabel seperti variabel demografis, komposisi umur, tingkat kelahiran, adanya migran masuk, tingkat kelahiran seluruh penduduk, tingkat kelahiran komposisi umur, dan juga komposisi umur penduduk. Adapun studi kependudukan tipe 1, yang mana variabelnya itu antara lain faktor sosiologis, faktor ekonomi, dan juga adanya tingkat kelahiran, migrasi keluar, serta tingkat kematian. Kalau untuk studi kependudukan yang tipe 2, variabelnya itu antara lain tingkat kelahiran, migrasi masuk, tingkat kematian, kebutuhan pangan, kemiskinan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi demografi itu termasuk dalam lingkup ilmu kependudukan, sedangkan demografi merupakan salah satu variabel dari ilmu kependudukan. Sehingga dapat dikatakan ilmu kependudukan itu memiliki variabel yang lebih luas dibandingkan ilmu demografi itu sendiri. Tujuan mempelajari ilmu kependudukan, mempelajari dan memahami kuantitas penduduk di suatu wilayah. Kuantitas penduduk di suatu wilayah dapat dibandingkan dengan wilayah lain yang nantinya dapat mengetahui berbagai kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya untuk wilayah bersangkutan. Mempelajari memahami perbandingan perbedaan penduduk antar wilayah dengan melakukan perbandingan jumlah penduduk antar wilayah, dapat mengetahui perbedaan perkembangan berbagai komponen demografi di wilayah masing-masing yang membentuk jumlah penduduk tersebut. Mempelajari memahami penyebab perkembangan penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan juga migrasi penduduk. Penyebab perbedaan perkembangan jumlah penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk itu pun juga nanti dapat diteliti melalui adanya pembelajaran di ilmu kependudukan ini. Kemudian adanya keterkaitan analisis kependudukan dengan ilmu kependudukan, yaitu ilmu kependudukan terbatas pada studi tentang komponen perubahan penduduk, sedangkan studi kependudukan tidak hanya komponen perubahan penduduk, yang nantinya juga memiliki beberapa interdisiplin lain yang saling terkait satu sama lain antar variabel. Kemudian review materi kedua yaitu konsep demografi. Untuk pengertian demografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang dilihat dari asal katanya yaitu demos dan juga graphein. Demos dapat diartikan sebagai penduduk, sedangkan graphein dapat diartikan sebagai menulis. Dengan menggabungkan kedua dari kata-kata tersebut, maka dapat diartikan kata demografi berarti tulisan-tulisan atau karangan-karangan penduduk suatu negara maupun suatu daerah. Demografi dapat juga diartikan
sebagai studi matematik dan statistik penduduk, dan perubahan-perubahan aspek spasial yang senantiasa terjadi sebagai akibatnya bekerja 5 proses utama yang berpengaruh besar pada kependudukan, yaitu fertilitas, mortalitas, adanya distribusi perkawinan, migrasi, serta mobilitas sosial. Kemudian ruang lingkup dari demografi ini itu cukup luas. Demografi bisa bersama-sama digunakan dalam keilmuan lain seperti ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi, politik, kesehatan, dan lainnya sehingga ilmu demografi implementasinya disebut interdisiplin. Berikut merupakan tujuan dari mempelajari demografi, yaitu mempelajari jumlah, komposisi distribusi penduduk, serta perubahan-perubahan di suatu daerah tertentu, menjelaskan perubahan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, serta keamanan. Mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Teori-teori kependudukan itu beberapa di antaranya ialah aliran Malthusian dan neo-Malthusian. Aliran Malthusian ini adalah yang dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris pada tahun 1766 sampai 1834. Dia menyatakan bahwa penduduk, seperti juga tumbuhan dan binatang, apabila tidak ada pembatasan, akan mudah berkembang biak dan memenuhi beberapa bagian dari pemukiman bumi dengan cepat. Adapun perkembangan dari Malthusian ini melahirkan adanya aliran Malthusian yang menyokong aliran Malthus secara lebih radikal dengan adanya berbagai penggunaan preventif untuk mengurangi jumlah penduduk. Adapun aliran Marxis yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Di aliran ini sependapat dengan teori Malthus bahwa manusia akan mengalami kekurangan bahan pangan jika tidak dilakukan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk. Kemudian beberapa teori kependudukan mutakhir yang masih berkembang hingga saat ini, salah satunya adalah John Stuart Mill. John Stuart Mill ini mengatakan bahwa suatu waktu di suatu wilayah akan terjadi kekurangan pangan, dan keadaan ini itu bersifat sementara dan dapat dipecahkan antara lain dengan adanya impor bahan pangan. Adapun teori teknologi yang dimana memiliki teori bahwa dalam beberapa dekade tidak akan ada perbedaan mencolok antara umat manusia di dunia ini. Kemudian ada materi geografi penduduk. Geografi penduduk adalah salah satu cabang ilmu geografi manusia yang belajar tentang perbedaan persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil interaksi antara manusia yang memanfaatkan lingkungan. Menurut Pintarto, geografi penduduk adalah ilmu yang menjadi sebaran dan dinamika pola demografi penduduk di muka bumi yang terkait ruang dan waktu. Ruang lingkupnya sendiri masih sama, hanya saja memiliki beberapa fokus tertentu, yaitu fokus pada suatu ruang wilayah, dan teknik mengkajinya itu mengidentifikasi ilmu penduduk geografi yang menggunakan ketiga pendekatan utama, yaitu demografi, antropologi sosial, serta geografi sosial. Hasil dari pengkajian tentang persoalan atau problematika aktivitas manusia yang menggunakan sudut pandang ini akan dapat digunakan pertimbangan utama dalam rencana pembangunan. Kemudian pentingnya itu ialah karena daya masalah kependudukan ini perlu diketahui oleh peserta beberapa peneliti geografi penduduk. Kependudukan merupakan sumber berita yang tak pernah kering. Berita mengenai pendudukan selalu harus didukung oleh data berupa jumlah angka maupun beberapa narasi kualitatif. Demografi subkajian ini merupakan ilmu yang mempelajari perihal kependudukan serta pengolahan data secara rinci. Para ahli geografi penduduk atau demografi banyak menggunakan data-data sensus yang digunakan untuk melakukan pendekatan secara geografi. Kemudian salah satu fokus utama di geografi penduduk ialah adanya penggunaan perolehan data, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Beberapa yang paling umum digunakan yaitu sensus penduduk, yang juga dibagi menjadi dua, yaitu secara de facto dan de jure. Kedua cara sensus penduduk ini terbagi secara sesuai dengan jenis masing-masing dari bagaimana cara sensus tersebut, serta masyarakat siapa
yang akan disensus. Kemudian kita akan membahas terkait perbedaan dari ketiga materi tersebut. Untuk ilmu kependudukan, kependudukan ini lebih mempersoalkan hubungan antara variabel demografi dengan variabel dari sistem lain, sehingga lebih menyeluruh pembahasannya. Sedangkan demografi itu merupakan studi hubungan antar variabel demografi itu sendiri, yang mana variabel demografi ini lebih sempit dibanding dengan variabel ilmu kependudukan maupun geografi kependudukan. Variabel dari demografi ini lebih mengacu pada statistik serta perhitungan kuantitatif terkait suatu penduduk. Untuk geografi kependudukan, geografi penduduk itu ilmu yang mempelajari sebaran dan dinamika pola demografi penduduk di muka bumi dalam ruang dan waktu. Geografi kependudukan ini lebih cenderung memperhatikan bagaimana dinamika penduduk terkait dengan pola ruang dan waktu yang ada. Jadi lebih mengaitkan bagaimana aspek-aspek penduduk dengan keterkaitannya antara ruang dan waktu. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa geografi kependudukan maupun ilmu kependudukan itu memiliki perbedaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan demografi itu sendiri, karena demografi lingkupnya yang lebih kecil dan juga ilmu kependudukan yang lingkupnya jauh lebih luas. Adapun persamaan dari ketiga materi tersebut diantaranya ialah mempelajari tentang dinamika suatu perubahan yang terjadi pada penduduk. Jadi baik dari materi ilmu kependudukan, demografi, maupun geografi kependudukan itu sama-sama mempelajari tentang dinamika atau perubahan yang terjadi pada penduduk. Mempelajari penduduk ini tentunya secara kompleks dan sesuai dengan lingkup bahasan dari masing-masing materi yang ada. Kemudian salah satu persamaan lain ialah mempelajari penduduk sebagai suatu kumpulan, bukan penduduk sebagai suatu individu. Jadi pembelajaran baik dari ilmu kependudukan, ilmu demografi, maupun geografi kependudukan atau geografi penduduk, itu sama-sama menilai ataupun menganalisis penduduk secara keseluruhan dan tidak hanya pada satu aspek tertentu saja. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dari ketiga materi tersebut tidak hanya terfokus pada satu individu, melainkan terfokus pada beberapa aspek lain yang dapat dikatakan aspeknya itu lebih menyeluruh, seperti aspek sosiologi, politik, kemudian geografi, dan juga budaya dari masing-masing dinamika penduduk yang telah dibahas. Seperti yang terlihat dari perbedaan sebelumnya, berbagai variabel ini nantinya juga akan mempengaruhi variabel lainnya. Variabel yang ada di ilmu kependudukan dapat berpengaruh pada variabel yang ada di ilmu demografi. Begitu pula variabel-variabel yang ada di geografi kependudukan dapat berpengaruh dengan variabel-variabel yang ada di demografi maupun ilmu kependudukan. Adanya saling pengaruh variabel-variabel tersebut dikarenakan lingkup bahasan dari beberapa materi ini yang dapat dikatakan sama, yaitu fokus pada pengembangan ataupun analisis dari pola dinamika penduduk. Kemudian setelah persamaan, kita dapat melihat bagaimana variabel-variabel yang menyeluruh ini itu menyimpulkan bahwa kita tidak bisa mempelajari ilmu kependudukan ini sebagai penilaian suatu individu, melainkan memang penilaian ini harus dilakukan secara menyeluruh dan untuk seluruh penduduk. Sekian review materi kependudukan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.